Ratusan warga Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Oki mendatangi dan menggeruduk kantor Bupati Oki yang berada di Kayu Agung, Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan. Kedatangan ratusan massa ini menuntut agar Bupati Oki mengembalikan batas desanya sesuai bukti fisik yang disepakati terdahulu. Masyarakat juga mempertanyakan keputusan Bupati Oki yang justru berubah, bahkan Desa Jungkal sendiri nyaris hilang. Keputusan Bupati Oki dinilai banyak mengandung kekeliruan sehingga menimbulkan kekacauan administrasi di desa. Warga meminta Bupati Oki mengubah surat keputusan yang ada tentang Desa Jungkal, yaitu mengembalikan batas sesuai dengan yang ditentukan. Ya, setidaknya wilayah kami banyak yang berubah. Tentunya, berubah itu seperti apa? sepertinya kalau dahulu, dari zaman-zaman dahulu, khususnya dari zaman Pak Krio, juga bupati-bupati terdahulu, itu sudah ada tanda-tanda fisik untuk perbatasan, baik di perbatasan kecamatan maupun perbatasan desa. Saat orasi berlangsung, Bupati Oki tidak berada di tempat sehingga massa hanya diterima oleh Sekda Oki untuk melakukan mediasi. Maraknya aksi tawuran dengan modus balapan liar di Kota Padang mulai meresahkan warga. Pasalnya dalam aksinya, para pelaku tak segan-segan melukai para pengendara dan merusak kendaraan warga yang melintas. Ratusan personil kepolisian dari jajaran Polresta Padang pun menggelar sweeping dan razia cipta kondisi sebagai antisipasi aksi tawuran berkedok balapan liar di sejumlah titik rawan di Kota Padang. Aksi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku tawuran ini pun tak terhindarkan. Satu persatu pelaku tawuran dan balapan liar berhasil diciduk petugas. Dari para pelaku, petugas juga turut mengamankan sejumlah senjata tajam berupa samurai, parang, dan gear sepeda motor yang digunakan dalam aksi tawuran. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan sebanyak 70 orang remaja yang sebagian besar masih berstatus pelajar yang juga membawa senjata tajam. Untuk malam ini sekitar 85 orang. Kendaraan kurang lebih 26 kendaraan. Dari 85 itu yang bawa sajam 2 orang. Para pelaku yang terjaring kedapatan membawa senjata tajam akan dijerat dengan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tidak semua bayi ternyata diharapkan kelahiran oleh para orang tua. Kasus ini terjadi pada pasangan yang masih di bawah umur di Jakarta yang mempunyai bayi dalam status belum terikat pernikahan. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlis Tahadi. Viral di media sosial, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dibakar emosi hingga menganiaya sopir. Aksi penganiayaan dipicu lantaran korban menegur pelaku saat mencoba menyalip di tengah kemacetan lalu lintas jalan. Video amatir merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pria terhadap sopir bangunan di Jalan Torpedo, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan penuh emosi, pelaku beberapa kali menampar korban. Dalam video yang sempat viral di media sosial ini, korban tidak sedikit pun membalas. Dari keterangan korban, saat kejadian kendaraan yang dikemudikannya berhenti karena terjadi kemacetan. Pelaku yang hendak menyalip tak terima saat ditegur korban untuk mengantri. Tidak terima atas kejadian tersebut, korban langsung melaporkan kejadian ke polisi. Pas kejadian kemarin, aku tuh kan posisinya lagi macet di jalan. Nah, aku tuh lagi ngantri untuk motor mobil ini, jalan lagi macet. Nah, si pelaku tadi nerobos jalan sebelah kanan, jadi tambah macet. Nah, sempat aku tuh negori kakak itu oleh refleks tadi negor. Ternyata istrinya tadi turun, tidak senang, tidak terima kejadian tadi.
Sudah istrinya turun tadi, geser mobil, suaminya tadi kira tadi selesai. Ternyata suaminya nyusul, jadilah kejadian kayak di video itu, pemukulan tadi. Nah, sampai 2 kali pemukulan yang cukup keras. Pas yang terakhir itulah yang sakitnya. Kasus penganiayaan ini ditangani Polsek Kemuning, Palembang. Korban berharap kasus ini cepat ditangani pihak berwajib. Seorang wanita asisten rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diduga disiksa dan dianiaya majikannya. Warga sekitar sempat mendengar tangisan korban pada malam hari. Wanita asisten rumah tangga di Perumahan Bukit Permata, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, digembok seorang diri dalam rumah. Warga setempat dibantu anggota kepolisian dan anggota TNI mendobrak pintu rumah yang digembok. Proses evakuasi ART berlangsung dramatis. Diduga korban disekap dan dianiaya oleh majikannya. Sebelumnya, warga sempat melihat ada lebam pada wajah korban. Selain itu, warga mendengar tangisan dari rumah tempat ART bekerja pada malam hari. Diduga korban mengalami penganiayaan. Ternyata disambung-sambungin tiap malam itu ada suara tangisan. Kayak disiksa. Jadi dikonfirmasi ke warga-warga yang dekat juga ya Bu ya? Di sini iya saya dengar katanya kalau malam disangkanya suara hantu. Padahal ya itu mungkin sedang disiksa. Memang warga itu ada kecurigaan. Setiap hari, setiap malam itu di rumah sebelah ini memang tiap malam tuh mendengar ada orang yang nangis, gitu kan. Jadi semua warga itu lihat korban ini matanya kok kenapa pada biru gitu kan. Ya itu langsung dari korban sendiri yang mengaku ke warga bahwa mereka korban memang dipukuli lah gitu kan. Saat ini, kasus dugaan tindak kekerasan terhadap seorang ART tengah ditangani penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Sementara korban yang mengalami syok menjalani perawatan di rumah sakit. Warga Desa Kepup, Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad wanita dalam karung di area perkebunan. Diduga jasad wanita dalam karung merupakan korban pembunuhan karena ditemukan adanya luka akibat tindakan kekerasan. Warga memadati area perkebunan di Desa Kepuk, Kecamatan Bangsri, Jepara, menyusul penemuan jasad wanita dalam karung. Jasad tersebut ditemukan seorang petani yang akan mencari rumput. Penemuan jasad diinformasikan ke Linmas tempat. Jasad wanita yang masih mengenakan celana panjang hitam dan kaos kuning diperkirakan sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Terus Bau Basen itu nelpon RT, Pak RT terus nelpon Hansipe disuruh melihat. Terus Pak Hansipe itu nggak bawa arit, terus pinjam arit ke saya. Terus itu dibredel, kelihatan kakinya. Ternyata itu mayit. Petugas mengevakuasi jasad wanita dalam karung ke rumah sakit. Diduga jasad wanita dalam karung merupakan korban pembunuhan karena ada tanda kekerasan pada tubuhnya. Polres Jepara mendatangkan tim forensik Polda Jateng guna memastikan penyebab kematian korban. Usai ditemukan jasad wanita di area perkebunan, sejumlah orang ada yang meyakini korban merupakan anggota keluarganya. Korban bernama Krisnawati, usia 38 tahun, warga Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Keluarga mengenali korban berdasarkan ciri-ciri tubuh, gigi, dan pakaian yang terakhir kali dikenakan. Sebelumnya, korban tak pulang setelah pamit pada tanggal 23 Oktober 2022. Keluarga sempat menyebar informasi hilangnya korban di media sosial. Kini korban telah tiada untuk selamanya. Ciri spesifik itu, bagi aku dia di giginya. Kemarin kan sebelum mau ke Singapura dia kan di gigi. Karena habis jatuh pernah kecelakaan itu mau. Jadi itu gigi
bertiga di depan. Terus pakaian pun, iya kemarin sempat ada yang ini dari pas posisi di otopsi itu kan ada di foto di status kemudian. Terus saya lihat, saya tahu itu langsung. Kemudian yang bersangkutan meyakini bahwa korban adalah istri yang bersangkutan yang merupakan warga Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara dengan nama Krisnawati yang sempat dicari melalui media sosial yang telah pergi pada hari Minggu kemarin. Jasad korban telah dikebumikan di pemakaman desa setempat, sementara polisi masih memburu terduga pelaku pembunuhan korban. Jasad perempuan ditemukan warga di pinggir sawah di Lumajang, Jawa Timur. Kondisi jasad memiliki sejumlah luka aniaya senjata tajam. Polisi hingga kini masih mengumpulkan bukti untuk memburu pelaku. Warga desa Gedang Mas, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur digemparkan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan muda di area persawahan di desa setempat. Jenazah ditemukan dalam kondisi berlumuran darah dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Jasad diketahui bernama Dian Trisivia, 24 tahun, warga dusun Karanglo, desa Gedang Mas. Mayat janda muda ini pertama kali ditemukan warga yang akan menuju ke sawah dalam posisi terlentang tepat di tepi saluran air sawah. Mengetahui mayat dalam kondisi berlumuran darah, warga kemudian langsung melaporkannya ke perangkat desa setempat dan juga polisi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah luka bacok di beberapa bagian tubuh korban, di antaranya luka sabetan benda tajam di bagian kedua lengan korban dan bagian punggung korban. Polisi juga mengamankan barang bukti sandal dan potongan kain yang diduga berkaitan dengan peristiwa ini. Diduga korban dibunuh dengan menggunakan benda tajam. Kami lagi kami coba lakukan otopsi, nanti hasilnya apa langsung kami akan bagi tugas untuk membagi tim saya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terus untuk penyebab kematian korban, luka bacok bagian mana? Apakah bisa terkait kemana? Nanti kita nunggu hasil dari rumah sakit aja. Berkaitan ada apa yang diamankan? Yang diamankan tadi sementara yang apa itu cuma dari sandal ya kan, tidak TKP dapat itu aja, sama kain, ada kain, apakah itu nanti ada kaitannya kain potongan sarung itu nanti kami juga menganalisa dengan hasil penyelidikan. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit guna kepentingan otopsi. Sementara polisi masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi guna mengungkap dugaan peristiwa pembunuhan ini. Polisi menangkap 1 dari 3 pelaku pembunuhan seorang ASN di Nias Selatan, Sumatera Utara. 1 pelaku pembunuhan yang ditangkap masih berstatus pelajar. Jasad pria ditemukan di Desa Lagundi, Kecamatan Luaha Gundre, Mania Molo, Kabupaten Nias Selatan pada 21 Oktober 2022. Korban diketahui bernama Ghazali Lahagu, merupakan seorang ASN Nias Utara yang menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Atas penemuan jasad yang diduga korban pembunuhan, polisi menangkap 1 pelaku. Pelaku yang masih pelajar sempat kabur dari Pulau Nias. Akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Nias Selatan di Pekanbaru. Dari keterangan pelaku, perbuatan ia bersama 2 temannya terhadap korban terjadi secara spontan. Kita sudah berhasil mengamankan tersangka inisial D di Pekanbaru. Motif masih terus kita dalami, ya. Belum bisa kami buka sekarang karena masih terlalu dini, rekan-rekan. Sudah berhasil. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang masih di bawah umur. Tergiur harta, seorang pemuda di Pekalongan, Jawa Tengah tega merampok dan menganiaya kekasihnya yang juga pengusaha salon kecantikan. Usai merampas barang berharga korban, polisi menangkap pelaku saat bersembunyi di rumah kekasihnya yang lain. Tidak butuh waktu lama, aparat Satreskrim Polres Pekalongan akhirnya menangkap Dul Fatah, warga Kedung Wuni, pelaku perampokan dan percobaan pembunuhan wanita pengusaha salon di Pekajangan.
Pelaku ternyata adalah kekasih korban yang baru menjalin hubungan selama 6 bulan terakhir. Ironisnya, pria 29 tahun itu ditangkap saat bersembunyi di rumah kekasihnya yang lain di wilayah Kajen, Kabupaten Pekalongan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku tergiur dengan harta benda korban. Dirinya sudah merencanakan aksi sejak siang dengan menyimpan senjata tajam di bawah kasur. Pelaku merayu korban untuk dipijat. Saat lengah, korban dianiaya pelaku hingga bersimbah darah lalu kabur dengan membawa sepeda motor dan ponsel korban. Kebutuhan. Hah? Kebutuhan. Ingin apa? HP-nya. HP apa motor? Awalnya HP. Terus? Cuma pas kebetulan setelah saya pukul, HP nggak ada di kantong. Keluarga berdatangan, saya panik. Saya ambil motor, pas kebetulan kuncinya ada di motornya. Itu korban kamu apain aja? Saya pukul pakai gelar sama sayap pakai pisau. Di mana itu sayapnya? Di leher. Masih karena korban belum bisa kita ambil keterangan ya, dan juga pelaku kami masih lakukan pengembangan dugaan sementara bahwasanya pelaku ini ingin mengambil kendaraan korban milik korban, yaitu kendaraan Scoopy yang saat ini kami kembangkan. Ada motif cemburu mungkin? Ya, itu motif lain nanti kami kembangkan setelah korban sadar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pekalongan. Polisi masih mendalami motif pelaku dan menunggu kondisi korban pulih untuk dimintai keterangan terkait kejadian yang menimpanya. Sebelumnya, warga Pekajangan, Kedung Wuni, Kabupaten Pekalongan digegerkan suara minta tolong Yusriani, seorang wanita pengusaha salon kecantikan dari dalam rumah yang juga merangkap salon. Saat warga datang, korban ditemukan bersimbah darah dengan luka sayatan di leher dan memar di kepala. Warga langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Islam Pekajangan Pekalongan. Saat ini korban masih dirawat intensif dan kondisinya sudah membaik. Pemirsa, jangan selesaikan masalah dengan masalah karena akan muncul masalah baru di kemudian harinya. Aksi pembunuhan bisa dihindarkan apabila kita bisa dengan bijak menjaga lisan. Anak Pak RT di Jakarta Timur ditangkap polisi usai terekam CCTV mengubur jasad bayi hasil hubungan di luar nikah. Informasi selengkapnya usai jeda.